Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kalau saya bicara AI, Big Data, dan Blockchain 10 tahun lalu, ya orang tahu, mengerti, mengiyakan manfaatnya, namun masih sangat sedikit sekali yang mengimplementasikan. Nah, sekarang jauh berbeda ini, ya, bahwa adopsi teknologi ini sudah banyak sekali diimplementasikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk di negara kita ini. Ini suatu yang mengembirakan untuk saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang ini. Nah, salah satu bidang yang penting sekarang adalah bidang pertanian, bidang swasembada pangan yang sangat penting prioritas di negara ini. Tentunya kita tidak mau, ya, swasembada pangan kita tidak disentuh oleh teknologi ini. Maka programnya akan menjadi kurang kompetitif, ya, tidak efisien, dan juga sulit mencapai target-targetnya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi AI, Big Data, dan Blockchain ini? Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya membagi menjadi 4, ya, ingin saya sampaikan secara berurutan. Pertama, saya ingin menerangkan apa itu AI dan Big Data dalam swasembada pangan, kemudian juga blockchain dalam swasembada pangan. Kemudian dari blockchain kita bergerak ke smart blockchain, artinya kombinasi antara AI dan blockchain. Dan terakhir, ya, pada bagian akhir maksudnya, saya akan menerangkan apa yang sudah dihasilkan IPB. Nah, ini sangat penting karena apa? Di IPB ini bukan lagi sebagai konsep, tapi sudah diimplementasikan menjadi prototype, tinggal dieksekusi di real world, artinya bukti-bukti prototyping itu sudah banyak yang menggembirakan dari aplikasi AI dan blockchain ini. Yang pertama adalah AI Big Data untuk swasembada pangan. Nah, kalau kita bicara AI, jadi sebelumnya tentu saja saya ingin merefresh, menerangkan apa itu AI, Artificial Intelligence, yang sudah banyak dikenal orang saat ini. Namun pada kesempatan ini saya ingin menerangkan secara singkat untuk merefresh, menarik perhatian kita, membawa kita pada atmosfer tentang AI ini dan bagaimana menggunakannya. Dari namanya adalah Artificial Intelligence. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan intelijensi buatan, kecerdasan buatan. Sedangkan kita tahu yang makhluk yang cerdas di dunia ini hanya manusia, ya kan? Yang lain mereka punya otak, binatang, ya, sebagian binatang, sebagian besar ada seperti kera, ikan hiu. Namun kecerdasannya terbatas dan otaknya lebih banyak digunakan untuk insting. Dan panca indera lainnya mungkin melebihi manusia seperti mata, pendengarannya, tentakelnya itu melebihi sensor manusia, tetapi manusia mempunyai kelebihan di dalam brain atau otak atau kecerdasan. Lalu apa artinya buatan? Nah, tentu saja kecerdasan natural artinya kecerdasan yang dibuat oleh Tuhan yang di otak kita itu sekarang digunakan untuk menginspirasi suatu ilmu yang membuat kecerdasan buatan. Artinya bagaimana komputer di sini dapat dilihat di sebagian kiri bawah itu adalah komputer, ada benda hitam kecil paling sebesar kuku kita yang mempunyai kaki saat ini sampai 256 kaki terbuat dari emas. Kakinya sebesar rambut, ya, tapi nggak dibelah 7, sebesar rambut aja cukup, ya, kecil sekali. Nah, itu adalah benda mati yang bisa menghantarkan kita kepada proses berpikir menurut proses berpikir manusia. Bagaimana benda mati sekecil ini bisa membuat mesin menjadi cerdas adalah karena adanya, ya, program komputer, ya, program komputer atau juga dikenal dengan coding yang dibuat oleh manusia. Sekali lagi dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh orang lain, untuk menyuruh benda ini, ya, bekerja sehingga fungsinya tidak hanya mengolah data, menyimpan data, atau memutar video, atau berkomunikasi, tapi dia mempunyai fungsi untuk memproses data besar atau big data dan kemudian juga menarik kesimpulan dari data tersebut atau yang dikenal dengan inferensi. Nah, inferensi inilah, ya, yang disebut dengan
kecerdasan. Artinya dia bisa mengenali pola, ya, yang disebut dengan pattern recognition, mengenali suara, ya, voice recognition. Jadi ini suara siapa, ya, pola ini seperti apa, dan bahkan sekarang mengenali behavior atau behavior recognition. Orang ini mondar-mandir nggak keruan di bandara, ini berarti ada mungkin dia adalah seorang penjahat dan lain-lain. Demikian juga behavior lainnya, seperti behavior kalau di dalam peternakan sapi yang ingin beranak, bagaimana tingkah lakunya, dan kemudian uh, sapi yang sakit, bagaimana tingkah lakunya. Inilah yang kita kenali. Jadi pekerjaan dulu yang hanya dilakukan oleh expert, ahli sapi, ahli ini, ahli manusia, ahli polisi yang mengenali orang, sekarang bisa dikenali oleh mesin cerdas tersebut. Nah, inilah esensi dari artificial intelligence. Lalu kita sekarang bergerak ke AI untuk untuk proses swasembada pangan. Bagaimana tadi proses alat yang saya sampaikan tadi, suatu alat cerdas, ya, program komputer, ya, yang digunakan untuk membantu manusia. Program ini dibuat oleh manusia menggunakan algoritma persamaan matematik, sehingga tadi pekerjaan manusia yang sulit dan melelahkan itu sekarang bisa digantikan oleh komputer. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi, memungkinkan analisis data dalam jumlah besar, memprediksi tren permintaan pasar. Prediksi tren itu tidak mudah, karena variabelnya banyak. Kalau prediksi tren, kita hanya variabelnya ada historical saja, ya. Seminggu yang lalu bagaimana trennya itu? Ya mudah, tapi kalau itu satu variabel, kalau ada variabel lain, inflasi bagaimana, keadaan global bagaimana, cuaca bagaimana, dan seterusnya, X-nya jadi banyak, maka itu pekerjaannya jadi sulit dilakukan oleh orang. Harus ada mesin yang mengerti. Tapi mesinnya harus dikasih tahu dulu. Nah, yang mengasih tahu mesin ini juga manusia, yang namanya programmer komputer, ya, yang ahli algoritma, ya, ahli artificial intelligence. Sekali dia dikasih tahu, maka pekerjaan berikutnya akan dilakukan dengan sangat mudah. Nah, ini, ya, benefitnya menggunakan AI. Nah, di dalam big data juga sekarang big data. Nah, besarnya itu yang disebut big itu apa? Besarnya tentu saja dalam volumenya tentu. Tapi juga yang dikenal dengan V4, 4V ya. Selain dengan volumenya, ada juga dengan aliran data. Kemudian keandalannya dan juga dalam value. Adanya tidak hanya dalam volume data, ya, jadi velocity-nya, jadi kecepatan alirannya, sehingga kita bisa mengolah secara real time. Kalau hari ini orang bertanya, pemimpin kita bertanya, cukup nggak suplai pangan kita? Lalu seorang personal menjawab, tahun lalu cukup kok Pak. Nah, tahun lalu dengan sekarang dua hal yang berbeda. Sama juga kita tanya, sekarang macet nggak dari Bogor ke Jakarta? Tahun lalu nggak macet nggak? Nah, Google memberikan real time, hari ini, detik ini. Bahkan kalau nanti di tengah jalan dia berubah. Tadinya 55 menit, sekarang berubah 45 menit atau sebaliknya. Nah, itu yang disebut dengan real time. Jadi kalau seorang pemimpin, ya, presiden kita, menteri kita bertanya, cukup nggak suplai pangan? Kita pun harus bisa menjawab dengan data yang real time. Nah, itulah, ya, mengapa kita langsung diolah data dari daerah, dimasukkan big data ini, kemudian diproses dengan menggunakan AI, lalu kita bisa menjawab, ya kan? Wah, sekarang cukup kok atau kurang sekian persen, sehingga karena kita harus mengambil tindakan seperti ini dan seperti itu dan seterusnya. Nah, inilah yang diperlukan, ya, bagaimana kita bisa menggunakan big data ini untuk mengambil keputusan secara real time. Kemudian variasi data juga macam-macam. Kalau kita mengambil hanya historis, kemarin berapa, sebelumnya berapa, itu hanya volume saja, misalnya kilogram. Tapi kita melihat juga cuaca, kita juga melihat keadaan dunia global yang variabelnya bukan lagi dalam kilogram, variabelnya adalah cuaca dalam curah hujan, suhu dalam derajat Celcius, dan seterusnya. Nah, ini harus diolah secara bersamaan agar kita tahu nanti prediksinya, 3 bulan ke depan masih cukup nggak kalau keadaannya seperti ini. Nah, kalau kita menjawab sekarang susah. Menjawab 3 bulan ke depan cukup
Nggak, supply kita cukup, Pak. Jangan khawatir. Tahun lalu juga kita nggak pernah kurang. Nah, seorang pemimpin zaman sekarang juga tidak mudah mengiyakan jawaban seperti itu. Kamu bilang cukup-cukup, di sana udah perang tuh di Ukraina, di situ ada perang, di situ ada banjir. Kok bilang cukup-cukup aja kan gitu kan? Mana datanya? Nah, itulah kegunaan dari artificial intelligence. Kita bisa mengolah data dalam jumlah besar, variabelnya banyak, ya alirannya juga banyak, sehingga kita bisa lakukan secara real time. Kami punya sistem yang mau drone yang memotret, ya, misalnya padi, ya, use case-nya padi dari atas. Dari situ kita bisa mengidentifikasi penyakit apa ini, ya, dari fotonya saja. Drone-nya itu yang mengidentifikasi. Lalu nanti bisa langsung, bisa juga drone-nya turun, lalu di-spray menggunakan apa obat apa untuk membasmi padi itu. Nah, itu macam-macam tergantung inovasi, tergantung kemampuan uh, para penelitinya. Bisa juga dia nggak turun langsung atau dia rombongan yang disebut dengan swarm drone. Yang satu motret, yang satu mengolah, yang lain menyemprotkan uh, pestiside-nya. Nah, inilah teknologi-teknologi sini seperti inilah yang sekarang sangat diperlukan. Ya, demikian juga dengan precision farming dan juga resource optimization. Satu lagi yang ingin saya sampaikan dari IPB sehingga saya itu ada Preciflop, precision pump. Itu sama menggunakan satelit dan drone untuk melihat sawit, ya, melihat area sawit, lalu dipotret, lalu dari sana tim langsung dievaluasi, ya, assess mana yang kurang, ya, tanah mana yang dari foto udaranya, tanah mana yang kurang, dikasih pupuk, ya, kemudian dikasih ini dengan precise pupuknya itu. Precise itu artinya tanah yang kurang subur ya pupuknya lebih banyak. Tanah yang subur ya jangan dikasih pupuk. Sama juga dengan precision eating, ya kan, orang yang kenyang jangan dikasih makan bajang. Orang yang lapar kasih makan 2 piring. Tapi kalau dengan sama rata dikasih makan, maka itu nggak precision namanya, ya kan. Maka ada orang yang kelaparan, ya, dia perlu 2 piring, dikasih sepiring, ada orang kekenyangan, makanannya nggak dimakan. Kalau precision di assess dulu, ya. Jadi kata seorang sahabat saya, seorang profesor juga, Profesor Kudang mengatakan kita harus listen to the plant, mendengarkan apa kata tanaman, ya kan? Jadi kata tanaman saya hanya perlu air sekian, saya hanya perlu pupuk sekian, jangan kasih banyak-banyak, nggak perlu. Nah, nggak juga kata orang, ya, saya nggak mau makan banyak-banyak, saya barusan makan tadi, ya kasihnya jangan banyak-banyak, ya kan? Ada yang kelaparan, ya kan? Kasihnya makan banyak-banyak kan gitu. Belum makan dari pagi misalnya kan kasih makan banyak. Demikian itu yang disebut kata presisi. Bukan sama rata dia. Tergantung kepada keadaan dari objek kita. Ya. Nah, untuk membuat presisi itu siapa yang bisa listen to the plant? Siapa yang bisa mendengarkan plant, ya kan? Tentu saja alat yang disebut dengan mesin cerdas itu yang mendengarkan plant ini, ya. Tanaman ini pengennya hanya sedikit air tapi agak banyak pupuk. Yang ini lain lagi, yang ini sampai dia sekian liter air, sekian cc pupuk dalam angka yang precise presisi, ya. Nah, bagaimana dengan blockchain sekarang? Ya, tadi adalah IoT, big data dan AI, ya. Sekarang kita lihat blockchain. Namun sebelumnya tentu kita harus mengenal blockchain itu apa. Sama dengan AI juga kita harus mengenal dia itu apa. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin tahu banyak, mungkin sebagian. Nggak ada masalah. Di sini saya anggap semua kita ingin merefresh. Apa itu teknologi blockchain itu? Nah, blockchain ini sama dengan AI dalam arti dia itu program komputer. Nggak ada fisiknya, program komputer. Program komputer yang dibuat manusia, cuman fungsinya beda tadi. Fungsinya blockchain itu adalah mencatat setiap transaksi, ya, yang terjadi di sepanjang rantai pasok atau di sepanjang kejadian. Jadi dia mencatat hari ini menit ini terjadi apa, menit ini terjadi apa, dan seterusnya. Nah, tergantung objek kita. Kalau kita ingin melihat perjalanan barang dari hulu ke hilir, apa yang terjadi, tentu saja kita mencatat
sepanjang rantai pasok itu, ya kan? Nah, itu dilakukan dengan blockchain. Apa kelebihannya dibanding sistem pencatatan yang lain? Nah, blockchain itu dibuat dengan teknologi satu, mencatat secara historical, tetapi tempat mencatatnya itu diberi password atau kriptografi sehingga nggak bisa diganti. Kriptografi ini disebut dengan sidik jari data. Seperti sidik jari orang beda-beda, data itu juga beda-beda. Kita mencatat satu huruf dengan 1 miliar huruf, itu beda kriptografi. Bahkan beda spasi saja, beda kriptografinya. Artinya apa? Kalau dia sudah masuk ke sistem, maka tidak bisa diubah oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Satu, ya. Sehingga dia dikatakan trusted. Data yang masuk sana ada sidik jarinya. Nggak bisa sekarang dimasukkan 100 ton, nanti malam-malam diubah aja jadi 90 ton. 10 ton kita bagi-bagi, ya. Semua nggak bisa itu terjadi. Sekali dia dimasukkan dalam sistem, maka dia akan tetap di sistem itu, namanya trusted. Transparan dan traceable. Transparan dan traceable ini selain dari data itu diikat satu sama lain dengan kriptografi, dengan sidik jarinya, data itu juga dibagikan ke semua stakeholders yang terkait. Jadi data itu tidak disimpan oleh satu orang, tapi data itu disimpan oleh semua orang. Kalau di rantai pasok padi, itu petani nyimpan datanya, pengumpul nyimpannya, industri menyimpan, dan konsumen nyimpan. Apa artinya? Artinya kalau kata petani, produksi saya 100 ton, lalu nanti diubah oleh satu orang, si industri tahu, 100 ton kok dikirim ke saya sama cuma 50 ton, nih 50 ton lagi kemana ini? Jadi setiap transaksi itu dicatat dan orang tahu, orang bisa melihat semuanya. Nah, semua orang bisa melihat semua dalam arti stakeholder yang berkepentingan, sehingga salah satu orang tidak bisa dengan sewenang-wenang mengubah data itu. Nah, misalnya minyak goreng dulu, ya, pernah ada kekurangan minyak goreng kita. Lalu orang bertanya, panennya berapa? 100 juta ton. Wah, kalau itu cukup dong untuk 100 juta liter. Permintaan berubah kok, kenapa sekarang kelangkaan? Lalu dia bilang, panennya nggak 100 juta ton, panennya cuma 50, padahal panennya itu 100. Lalu hanya 50 yang dialirkan ke industri, 50 lagi disimpan atau diekspor secara ilegal ke luar negeri. Nah, itu ketahuan. Kalau yang nyatetnya satu orang, maka dia bisa melakukan manipulasi data. Tapi kalau catatan itu dimiliki oleh semua stakeholders, wah yang lain nggak ini kok catatan saya 100 kok, kenapa jadi 50 kan gitu. Nah demikian. Sehingga kita bisa memiliki suatu sistem rantai pasok yang trusted, transparan, dan traceable. Ya. Contohnya ini dilihat, kalau kita lihat, ini saya sampaikan tadi, kita melihat use case di berbagai tempat nih ya. Yang ini tidak dilakukan di IPB, tapi untuk balance agar seimbang, kami juga melihat apa yang dilakukan orang lain ya. Untuk pisang Sunpride itu dikira QR code, lalu dia mendapatkan informasi ketertelusuran produk. Ya, dari mana ini? Autentifikasi namanya. Benar nggak pisang ini dari A? Dulu pernah salah seorang mahasiswa saya autentikasi kopi Aceh. Benar nggak kopi ini dari Aceh? Jangan-jangan dari tempat lain dibilang kopi Aceh. Benar nggak beras ini dari Cianjur? Nah itu perlu. Di era sekarang banyak terjadi pencampuran, ya, apa yang disebut food fraud, food adulteration, halal, daging yang halal dicampur dengan celeng, ya, sapi campur dengan celeng dan seterusnya. Nah ini bisa dijaga dengan blockchain. Bagaimana blockchain melihatnya? Blockchain bukan melihat dari zatnya, substansinya, ini daging apa, tapi melihat dari perjalanannya. Oh, sapinya dipotong 100 ekor. Harusnya biar mudah dapatnya 100 ton.
kok tiba-tiba di pasar jadi 200 ton. Nah, ini yang 100 ton ini daging apa? Nah, itu bisa ditrace. Dan di mana masuknya itu? Kalau sistem pencatatannya tidak transparan, tidak trusted, bilang aja sapinya itu 200 ton, ya kan? Bukan 100. Nah, itu bisa terjadi. Dan itu catatan itu didistribusikan, semua orang lihat, ya kan? Semua stakeholders melihat. Nah, inilah kegunaan dari blockchain. Nah, ini yang dikerjakan oleh IPB, ya, salah seorang mahasiswa PhD saya, ya, ini mengerjakan ini Valgenti, bagaimana ketertelusuran dalam industri sawit untuk memenuhi EUDR, European Union Deforestation Regulation. Kita mau ekspor nih, ekspor ini ke Eropa. Orang Eropa bilang, saya nggak ingin minyak sawit yang saya terima itu berasal dari hutan deforestasi, artinya menebang hutan. Kita bilang enggak kok, nggak boleh. Kita juga nggak boleh. Memang kalau memang enggak ya nggak boleh kita bilang iya. Kalau memang iya kita harus perbaiki. Nah, tapi alatnya apa? Wasitnya apa? Kan kita bisa berbohong atau dia yang berbohong kan gitu kan? Dia tuduh kita dari deforestation padahal tidak. Nah, wasitnya kan harus ada. Nah, kalau di sepak bola wasitnya VAR, tanyalah kepada VAR, itu penalti apa enggak. Tetap teknologi, ada kamera diulang lagi. Kalau nggak ada kamera, nggak diulang. Manusia melihat hanya sekali, nggak bisa diulang. Nah, namun ini melihatnya dengan melakukan traceability. Dilihat tuh, ya, sebelumnya dari mana, sampai Eropa sebelumnya dari mana? Dari Tanjung Priok. Sebelumnya dari Tanjung Priok kemana? Sebelumnya kita sampai ke pohon sawitnya. Oh iya, pohon sawit ini ada geolocation-nya. Sehingga kita tahu, oh ini dari kebun dengan koordinat sekian-sekian. Nah, itu yang sedang dibuat juga oleh salah seorang mahasiswa. Kalau yang ini Valgenti belum. Satu lagi membuat sampai dia geolocation-nya. Sawit ini ditanam di mana? Jadi kombinasi antara geolocation dengan blockchain. Jadi kita bisa memastikan kepada orang luar ini benar ini. Kalau memang kita, kalau memang kita menyadari kita ada kekurangannya, yang ini kita sikat juga, kita perbaiki. Karena kalau kita tidak perbaiki, produk kita nggak diterima di luar negeri. Gitu ya. Nah, ini tadi sawit, kita pindah sekarang sebentar ke bawang. Nah, ini udah digunakan. Ini teknologi levelnya adalah 5, sekarang mau ditingkatkan jadi 7 atau 8. Ini baru saja mendapat hibah dorongan teknologi. Artinya ini pemerintah dalam hal ini Dikti dan juga Kementerian Pertanian menyadari ini jangan hanya sebagai konsep ya yang prototipe yang ada yang diperagakan. Ini ada HKI-nya sudah, hak kekayaan intelektual. Tapi harus diimplementasikan secara komersial, secara real. Makanya ada hibah dorongan teknologi yang sedang berlangsung nih. Teknologinya jadi level 9 diimplementasikan. Sedang dikaji profitnya, keuntungannya, dan lain-lain. Nah, ini tim kami sedang bekerja, dibantu tim pakar dari universitas lain, didanai oleh Dikti, sedang berlangsung ya untuk agri-blockchain. Kerjasama kami dengan Dirjen Hortikultur, Kementerian Pertanian, lalu harus dikomersilkan, harus digunakan. Nah, ini sedang kami lakukan. Berikutnya. Nah, ini rantai pasok beras juga demikian, hampir sama dengan itu. Kita melihat bagaimana asal-usul beras. Kita baru-baru saja ada beras bercampur, plastik, dan lain-lain. Nah, ini sama dengan mudah tadi. Kok berasnya, jangankan dengan plastik, beras Cianjur premium dicampur dengan beras yang lain. Kita tidak melihat dari, kita ambil berasnya di tangan, kita teliti, tidak. Melihat dari asal-usulnya, melihat dari catatannya, catatan perjalanan beras ini. Ya. Dari mana dia, kebunnya di Cianjur ada berapa luasnya. Kalau luas segitu panen. Nah, inilah teknologi blockchain ini digunakan di sini. Sehingga tidak memungkinkan orang ya melakukan yang disebut full adulteration. Nah, demikian juga ini untuk keamanan pangan ya.
tadi pencampuran, misalnya tadi ada kasus lagi makanan kaleng, daging atau sosis ada cacingnya. Di mana kita tahu di mana cacingnya ini masuk? Mundur ke belakang kan prosesnya di mana sampai ke batch berapa dia. Kita telusuri. Dan penelusuran itu yang penting. Kalau menelusuri mungkin saya juga dari dulu menelusuri. Satu, lama kalau nggak ada alatnya. Salah satu Amerika Serikat ingin menelusuri produknya, ya, mangga dalam kaleng, ingin menelusurinya. Menggunakan manual dia perlu satu program traceability, sudah dibuat program komputernya, tapi tanpa blockchain, dia perlu paling tidak 1 minggu. Menggunakan teknologi blockchain, ya, dia hanya perlu 4 detik. Nah, ini ada jurnalnya, bisa dibaca 4 detik. Dibandingkan dengan seminggu, dibandingkan sebulan, tentu lebih efisien, lebih cepat. Nah, nanti produk kita juga begitu. Oh ya, ini kenapa ini terjadi keracunan pangan atau ada cacing di dalam kaleng ini, langsung ditrace apa penyebabnya di mana. Nah, sehingga itu tadi, kalau kita tidak melakukan, tadi orang lain melakukan, Thailand melakukan, misalnya Malaysia melakukan, apalagi negara Jepang, ya kan, Korea, dia melakukan. Lalu kita menjadi tidak kompetitif. Ini ada cacing nggak tahu dari mana, ya kan? Malah ditanya ke dukun, ini kenapa Pak Dukun, ya kan? Ya, Pak Dukunnya juga nggak tahu kan gitu. Nah, ini contoh, ya kan? Bukan ke dukun tapi ke AI menanyanya. Kira-kira seperti itu, ya. Ini tadi AI dan blockchain untuk swasada pangan, tentunya kita lihat di sini, improve quality, nah, kualitas, less fraud tadi. Fraud ini diterjemahkan itu kan ke apa namanya, pencampuran dan lain-lain kan, adulteration, optimize production, dan sustainability. Sustainable dia, karena tadi pembagian dari keuntungannya juga fair, ya, kemudian prosesnya itu tervalidasi. Nah, ini harus menggunakan smart blockchain. Saya pikir dari awal sampai ini tadi sudah saya terangkan, tinggal mengulang, ya, kita harus menggunakan sistem-sistem yang tadi. Nah, ini saya highlight sebentar, ya, mungkin 1 slide, hanya beberapa detik untuk melihat apa yang IPB kerjakan. Berikutnya. Nah, ini tulisan-tulisan saya, ya, bagaimana AI mencegah mubazir pangan. Mungkin nggak tersampaikan oleh saya tadi, tapi ini ada AI mubazir pangan. Agroindustri 5.0, ujung tombak hilirisasi, sudah saya sampaikan juga. Ya, di ujung tombak hilirisasi. Jadi hilirisasi ini ujung tombaknya malah di agroindustri 5.0. Hilirisasi kelapa di era AI. AI untuk ketahanan gizi. Yang ini penggunaan blockchain bisa membantu aksi melawan perubahan iklim. Nah, itu semua sudah saya sampaikan, tinggal diimplementasikan. Pertanian berorientasi industri. Nah, ini yang disebut hilirisasi sebenarnya konsep ini. Di jurusan kami, teknik industri pertanian, konsep hilirisasi ini sudah tahun 1980-an sudah diusung, gitu kan. Nah, alhamdulillah ya kita tidak bisa bilang terlambat. Sekarang hilirisasi itulah yang menjadi motor dari pemerintah sekarang, hilirisasi. Itu pertanian itu harus orientasinya mentah. Kita adalah produk akhirnya itu produk jadi yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Kalau sawit itu tidak hanya CPO, bisa produk farmasi, ya, bisa obat dan lain-lain, ya. Nah, itu hilirisasi. Nah, itu yang sedang kita bagaimana AI gunakan untuk kedaulatan data pangan, logistik pangan presisi tinggi, ya, membazir pangan. Yang pertama dulu saya pertama kali menulis di koran Tempo malah saat itu drone untuk agroindustri pedesaan, ya. Nah, itu tahun 2017 kalau nggak salah. Ya, berikutnya. Nah, di hulu dan hilir bisa kita gunakan, ini sudah saya perlihatkan tadi, ya. Bisa kita skip sebentar, ya. Bagaimana tidak hanya di hulu, ya, di hilir juga. Ini pekerjaan kami terbaru, ya, dengan BPJS Kesehatan, tidak hanya untuk pertanian, untuk kesehatan juga. Ini adalah untuk keuangan, kita gunakan juga.
Nah ini kita dengan Kementerian Keuangan nih, National Single Windows, kita gunakan blockchain untuk memperlihatkan kepada ibu bapak yang berada di pertanian, bahkan di bidang lain pun kami sudah terapkan, ya ada portfolionya dan ini sudah digunakan secara ada HKI-nya dan digunakan secara nyata. Nah, CPO ya di PAMCO ya kita gunakan. Berikutnya, nah ini sawit tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi berbasis blockchain geolocation. Geolocationnya juga ada dan machine learning. Ini sedang diusulkan dan mudah-mudahan dengan doa kita semua yang ada di sini bisa didanai ya. Ini sudah jadi ada geolocation. Ini bahkan Australia ini. Australia minta bantuan kita. Biasanya kita minta bantuan Australia. Sekarang Australia minta bantuan kita untuk membuat blockchain untuk hortikultur mereka. Nah, ini bukan gaya-gayaan ya, sombong apa enggak. Ini siar saya sampaikan karena menurut guru agama saya sombong nggak boleh, gaya nggak boleh, tapi siar boleh. Kita menyampaikan bahwa Australia minta bantuan kita untuk membuat blockchain ya untuk hortikultur dari CQ University. Ya kan, kalau kita minta bantuan Australia udah biasa kan. Nah, itu kira-kira ya, alhamdulillah apa yang kami kerjakan di sini dikenali tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Berikutnya, nah ini kita malah untuk use cooking oil, CPO apa minyak jelantah itu digunakan untuk uh, minyak jelantah ini digunakan untuk bioaftur. Nah, di mana apa fungsinya di sini adalah kami membuat blockchain-nya agar bisa ditelusuri. Benar nggak itu dari minyak jelantah? Jangan-jangan dari minyak CPO murni kan gitu, yang itu tidak dikehendaki. Nah, itu kita ini oleh Pertamina ini diminta sedang berlangsung ada dua mahasiswa S1 saya yang sudah mulai skripsi di sana. Kemudian secara komersial ini juga secara keproyekan akan dilangsungkan. Ini untuk trace chain poultry ya. Ini untuk apa yang disebut dengan anak ayam umur sehari, daily old chicken. Itu juga ditrace tuh dalam pengangkutannya karena banyak yang mati. Diangkut 1 juta anak ayam mungkin 5% mati, banyak itu. Ya, kita ingin 1% aja yang mati. Bagaimana kita menelusuri itu dengan teknologi blockchain. Ini juga real pekerjaannya. Ini didanai nih, Bima, didanai oleh Bima dari Dikti. Ya. Ini blockchain gula dari tebu, kita bisa skip ya. Ini juga sudah saya terangkan tadi untuk food logistik. Nah, kalau ini untuk sertifikat tanah. Ya, bagaimana saya sampaikan tadi, sertifikat juga harus dicek keasliannya dengan menggunakan teknologi blockchain. Oke, ini foto saya waktu peluncuran sertifikat tanah. Di kopi, ya, smart traceability bisa dibayangkan dengan penjelasan saya dari awal tadi, kopi ini dari mana asal-usulnya bisa dilihat. Kalau ini ke bidang keuangan, kita melakukan dengan pegadaian untuk melihat smart contract. Artinya blockchain yang berjalan di keuangan, kita yang melihat memvalidasi kebenarannya. Ya kan, ini dengan Toyota. Toyota sekarang bisnisnya bukan hanya ini, tapi mobility. Mobil angkutan itu yang punya suhu dan tekanan tertentu dikendalikan oleh IoT. Nah, ini kita bekerja sama untuk membuat sistem cold chain yang baik sehingga feed supply chain kita itu menjadi bagus. Nah, ini peramalan harga. Harga CPO kita ramal dengan menggunakan AI. Jadi kita tahu harga besok itu berapa. Sehingga apa? Kita bisa melepas atau tetap menahan CPO yang sudah kita beli. Ini kerjasama dengan Inaco. Ini berbasis AI dan juga ini multi feature input dan threshold based alert yang kita gunakan.
dengan teknologi long short term memory, ya, bagian dari AI. Ini real, ini digunakan sampai saat ini, ya, real, dan mungkin level teknologinya juga hampir 9, ya, 8 atau 9. Nah, ini untuk keperluan pajak, kami juga bekerja sama dengan Dirjen Pajak untuk melihat sebenarnya dari atas kita foto sawitnya, kan kita tahu rendemennya berapa, sehingga pelaporan pajaknya itu benar. Kalau pelapor pajak kan biasanya dikecil-kecilin, ya kan, agak sedikit, tapi realitasnya kita lihat wasitnya apa. Nah, lagi-lagi wasitnya teknologi. Dia bilang saya punya 100 hektar, yang bilang enggak, kamu 200, pajaknya sekian. Cari wasit, kan gitu. Wasitnya adalah teknologi. Nah, dia lihat, dia foto dari atas, kefar, ya kan. Oh, tenaga handsball. Nah, ini enggak, ternyata luasnya sekian. Nah, sini teknologi menggunakan teknologi AI. Berikutnya, smart fisheries untuk mengenali ikan. Ikan ini ikan apa, ya kan? Namanya image recognition. Ini juga real, kerjasama antara UI, IPB, dan BRIN, dan juga Undip. Ini adalah bagian dari riset kolaborasi industri. Ya, sudah ada publikasinya dan juga siap dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau berhasil akan dapat dana lagi untuk ya, kerjasama dengan Data Science UI. Ya. Berikutnya, ini halal, sistem halal, kita membuat AI blockchain halal untuk BPJPH, juga menggunakan AI dan blockchain. Berikutnya, yang ini kerjaan kami terbaru, membuat cold storage, feasibility pembangunan cold storage. Baru saja selesai. Nah, kalau ini event yang akan datang, kita punya Avita, mudah-mudahan dari HKTI juga ada yang hadir di Avita untuk melihat kemajuan teknologi digital di bidang pertanian. Asia Pacific Federation for Information Technology in Agriculture. Jadi negara-negara di Asia Pasifik berkumpul untuk membicarakan kemajuan teknologi informasi di bidang pertanian. Sangat penting nih untuk AKTI. Mudah-mudahan ada yang hadir. Baik. Nah, ini kolaborasi kita ya ABCDE. dengan perguruan tinggi lain. Nah, ini kerja sama kita dengan luar negeri. Ya. Nah, kerjasama dengan luar negeri. Oke. Oke. Ya, Facebook. Oke. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita masih bisa berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.